Sebelum saya melanjutkan acaranya, perkenalkan dulu, saya Siti Rusnal Humairah dari mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, dari Prodi Sarjana Kebidanan. Jadi tujuan saya datang ke Balai Desa ini untuk melakukan penyuluhan reproduksi pada wanita. Seperti itu. Apakah bersedia untuk mendengarkan? Insya Allah bersedia, siap. Ya, terima kasih. Jadi sedikit saya jelaskan kenapa sih kita harus melakukan vulva hygiene atau kebersihan kepada area kewanitaan. Itu sangat penting, tujuannya untuk ya jelas untuk terhindar dari penyakit-penyakit kewanitaan. Ini mau bertanya, bagaimana cara membersihkan vagina ya Kak? Kalau cara membersihkan vagina secara benar itu yang pertama rajin mengganti celana dalam, terus rajin membersihkan dengan air yang mengalir ya, jangan air yang sudah di dalam kolam udah kotor gitu, jangan. Terus kalau jadi tujuan untuk melakukan pembersihan itu biar area vagina kita tuh tetap bersih, sehat. Nah, untuk terhindar dari penyakit seperti gonore gitu, sifilis, dan juga jangan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya ataupun sebelum halal. Jangan berganti-ganti pasangan. Kita kan mana tahu ya pasangan kita suka seorang lain kan. Iya, makanya dianjurkan sebelum nikah itu melakukan screening pranikah. Iya. Nah, setelah nikah pun kita harus dianjurkan untuk melakukan ini pengecekan pap smear seperti itu agar terhindar dari penyakit kanker serviks seperti itu. Tadi kan yang wanita ya, jadi Ya. aku yang nanya tuh buat bersihin area kelamin pria, ya pria-pria itu kayak gimana ya? Biasanya kan kalau pria-pria itu jorok ya, kalau pipis kan betul, Kak. Nyari toiletnya nggak harus ke toilet sembarangan. Iya, kadang di kebun, di pohon dia bisa pipis sembarangan. Nah, tentunya yang pertama juga rajin mengganti celana dalam, terus membersihkan area itunya, penisnya kan. Sama pembersihannya juga dengan air mengalir, jangan pipis sembarangan ataupun pipis. Biasa kan kalau laki-laki tuh pakai tisu aja udah selesai gitu ya. Betul, Iya, bersih. itu nggak boleh. Terus jangan mengganti-ganti pasangan juga, seperti itu. Nggak boleh melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Sama ya. Iya, yang saya bisa jelaskan. Lalu ada pertanyaan lagi? Ini Kak, saya mau nanya, kalau cara membersihkan pas lagi menstruasi itu gimana ya? Terus mengganti pembalut itu berapa kali sehari pas lagi menstruasi? Iya, biasanya kan kalau cewek-cewek yang mager ya banyak yang nggak pada ganti pembalut. Jadi yang dianjurkan tuh apalagi hari pertama atau hari sampai hari ketiga kan sedang banyak-banyaknya tuh kayak dia bisa satu hari itu bisa sampai 4 atau 5 kali ganti pembalut. Terus rajin mencuci area kewanitaan juga. Mencucinya jangan cuma dari area luar aja gitu ceboknya. Nah, cebok yang bener tuh dari pulpa atau kan dari area ini mispi, nah atasnya sampai ke anus. Ya, kayak seperti itu. Jangan dari atas ke bawah. Nanti kan yang namanya anus ya bekas pup ataupun apa, kotorannya ke atas vagina dong. Jadi infeksi, infeksi seperti itu. Kak, kalau misalkan kalau lagi keputihan lagi sedang banyak itu berbahaya nggak sih? Ya, biasanya yang sedang banyak-banyaknya tuh biasa setelah haid ataupun sebelum haid kan. Keputihan itu hal yang wajar. Kalaupun nggak berbau ataupun nggak berwarna hijau ataupun tidak terlalu lengket, itu masih batas wajar, kecuali area putihannya tuh ataupun bentuk keputihannya tuh ataupun warnanya sudah tidak dari batas wajar, dan seperti tadi saya bilang berwarna hijau, terus agak lengket, kental ya, itu sudah tidak wajar, harus diperiksakan seperti itu. Baik ya. Kalau keputihannya terlalu berlebih kan nggak nyaman ya, bisa menggunakan panty liner yang seperti pembalutnya yang tipis, yang kecil. Terus kalau keputihan itu bisa menyebabkan gatal nggak sih di area vaginanya? Iya, biasanya orang yang keputihan
gatal, nggak nyaman gitu ya. Ya itu kita harus rajin mengganti celana dalam, terus menggunakan panty liner, terus cebok juga bisa menggunakan dengan air hangat tapi tidak terlalu hangat seperti itu. Terus ceboknya juga dari air yang mengalir, menggunakan cairan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kalau misalkan menstruasinya lebih dari 7 hari, misalkan 10 hari atau berapa hari itu berbahaya nggak sih? Atau wajar? Wajarnya tuh biasanya dari 5 sampai 7 hari normalnya. Nah, kalau lebih dari 7 hari itu sudah tidak wajar. Apalagi kan sudah hampir 15 hari kan. Nah, itu harus periksa ke bidan ataupun ke dokter seperti itu. Harus ditanyakan kenapa nih haidnya sampai berlebihan gitu kan. Apalagi masih di usia remaja, kecuali si wanita itu sudah usia menjelang menopause, itu mungkin karena mau menjelang menopause seperti itu. Tapi kalau misalkan masih remaja terus haidnya lebih dari 7 hari itu sudah tidak wajar. Terus kalau misalkan kayak telat sebulan 2 bulan itu wajar nggak sih? Biasanya kalau telat sebulan ataupun 2 bulan, kalau tidak ada keluhan yang lain ataupun pas haidnya tuh nggak terlalu sakit gitu ya, mungkin karena efek stres ataupun hormon, terus pola tidurnya juga sering begadang. Apalagi kan remaja sekarang sering nonton apa tuh Korea kan, drakor, iya, lupa jam tidur. Terus dari pola makannya juga, apalagi yang perempuan yang sering merokok kan, terus karena sering minum alkohol juga bisa mempengaruhi itu siklus menstruasinya. Tapi berat badan juga menghambat menstruasi. Iya. Saya mau nanya lagi, kalau misalkan lagi haid terus minum obat gitu berbahaya nggak sih Kak? Kalau lagi haid tergantung obatnya. Kalau obatnya sesuai dengan resep dokter ataupun anjuran dari kliniknya, nggak apa-apa, masih wajar. Tapi jangan terlalu sering. Kalau nggak terlalu sakit banget, bisa menggunakan dengan herbal dulu seperti kunyit, perasan kunyit seperti itu, ataupun minum air hangat. Jangan dibiasakan minum obat kalau masih bisa yang herbal seperti itu. Jangan lagi terlalu banyak beraktivitas, itu bisa bikin ngeganggu, tambah nggak nyaman, tambah sakit kayak gitu. Kan banyak orang yang bilang kalau lagi haid terus minum Piranti yang masa muda gitu kan, itu bisa menyebabkan mandul apa iya? Kalau bisa menyebabkan mandul, saya belum membaca jurnalnya. Tapi yang setelah pernah saya baca itu bisa bikin rahim kering memang. Makanya jangan terlalu sering ataupun jangan dibiasain kayak gitu. Yang tadi saya bilang kalau bisa yang herbal, kenapa harus yang obat-obatan gitu. Jadi, ada yang belum jelas? Kalau misalkan HIV itu bisa diobati nggak sih? Kalau misalkan bisa diobati dengan cara apa? Untuk penelitian yang saya tahu, untuk obat sementaranya ada, tapi untuk menghilangkan dari penyakit HIV-nya itu belum ada sampai sekarang. Itu makanya ya kita sebagai perempuan, sebagai remaja tuh harus hati-hati memilih pasangan hidup. Ya harus Sebelum nikah cek dulu, tanya-tanya dulu. Ya namanya reproduksi perempuan itu sangat penting buat kita, apalagi area sensitif kan. Jadi jangan sampai kita salah pilih pasangan, terus asal jajan, asal nikah gitu aja, terus Tanpa dicek gitu. Iya. Kalau misalkan mau dicek itu, kalau si cowoknya nggak mau gimana dong? Kalau si cowoknya nggak mau dicek ya, kita harus si istrinya ini harus mendapatkan dulu kepada suaminya, menjelaskan, misalkan ini Pak, ayo dong periksa, ini kan buat ini kita juga gitu, buat kesehatan kita juga. Tentunya kan mau punya anak kan pastinya, nah cek dulu gimana reproduksinya, gimana spermanya kayak gitu. Iya, kalau misalkan nanti dia nikah setahun 2 tahun terus belum juga punya anak, terus si suaminya nuduh kamu mandul gitu misalkan kan nggak bisa kayak gitu. Harus cek dulu spermanya si laki-laki, apa si laki-laki yang nggak bisa mempunyai anak ataupun si perempuannya.
gitu. Makanya pentingnya melakukan pemeriksaan reproduksi seperti itu. Terus itu kalau ibu lagi hamil gitu, terus tuh di bagian vagina ada bintik-bintik kecil gitu, bisa bayinya tuh bisa lahir normal apa sesar? Biasanya ini ya, kalau bintik-bintiknya sudah banyak gitu, pasti kan si ibu ini mempunyai penyakit kelamin ya, itu gak dianjurkan untuk melakukan normal, itu harus sesar karena demi kesehatan bayinya juga, demi keselamatan ibunya juga. Gitu. Tapi itu bisa menyebabkan kematian nggak sih kalau misalkan normal gitu? Untuk kematian sih enggak, cuma bisa ini mengganggu bayinya aja seperti itu. Biar nggak terinfeksi. Iya. Udah seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada kan? Sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah mau. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Ya. Pesan